Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Yahya. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan UIN Araniri, rating 2018 dengan nomor induk mahasiswa 180702151. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari final mata kuliah Statistika Lingkungan yang diberikan oleh dosen Bapak Nasrullah SPDI MPD. Untuk pertanyaan nomor 1, apa itu statistika dan apa kegunaannya? Jadi statistika ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilaksanakan. Kegunaannya itu dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambil data, kemudian penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data. Yang mana nanti data tersebut dapat diinterpretasikan sehingga bermakna dan bisa dipakai dalam penelitian. Soal nomor 2, apa saja istilah-istilah yang ada di dalam statistik? Di sini saya ada banyak istilah-istilah yang ada dalam statistik. Jadi saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama ada statistik adalah segala informasi yang bisa kita dapatkan dari suatu data. Kemudian yang kedua ada populasi, yaitu semesta pembicaraan. Maksudnya yaitu semua objek baik itu berupa benda maupun orang yang akan diteliti. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Yang keempat ada poligon frekuensi, adalah diagram garis yang menghubungkan tiap tengah sisi atas persegi panjang suatu histogram. Selanjutnya ada data, yaitu sekumpulan informasi. Nah, data ini ada data kualitatif, data kuantitatif, kemudian ada data diskrit, data kontinu, data primer, sekunder, internal, dan lain-lain. Untuk soal nomor 3, perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau data kualitatif yaitu data yang disajikan tidak dalam bentuk angka. Jadi dia ini bisa berupa deskripsi. Contohnya misalkan orang Jepang lebih putih dibandingkan dengan orang Indonesia. Itu merupakan contoh dari data kualitatif. Untuk data kuantitatif sebaliknya, jadi dia ini bisa menggunakan angka. Contohnya misalkan jumlah mahasiswa teknik lingkungan rating 2018 sebanyak 156 orang. Kemudian contoh dalam penelitian yang ada di jurusan teknik lingkungan, judul yang berupa data kualitatif dan kuantitatif, yaitu penyisian Fe, warna, dan kekeruhan pada air gambut menggunakan metode elektrokoagulasi. Itu yang data kualitatif. Kemudian ada penggunaan metode elektrolisis menggunakan elektroda karbon dengan variasi tegangan listrik dan waktu elektrolisis dalam penurunan konsentrasi TSS dan COD pada pengolahan limbah domestik kuantitatif. Jadi selanjutnya untuk soal nomor 4. Di situ disebut ada dilampirkan link yang berisi jurnal-jurnal. Jadi kami disuruh untuk menulis salah satu judul penelitian yang ada di jurnal itu yang berupa penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi saya dapat di situ untuk yang penelitian yang menggunakan data kualitatif, kemampuan mahasiswa PGMI dalam memecahkan masalah geometri ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika. Kemudian untuk yang berdasarkan penelitian data kuantitatif, penerapan model pembelajaran guide discovery learning
atau GDL untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa SMP Negeri 1 Bandar Baru. Selanjutnya soal nomor 5. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Apa kegunaan dan manfaatnya? Jadi uji normalitas adalah uji untuk menentukan data yang telah terkumpul berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal ataukah tidak. Jadi kegunaannya dilakukan uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau mendekati normal. Manfaatnya, jadi nanti pada saat kita melakukan penelitian, data yang digunakan tidak salah dalam pemilihan uji statistik. Selanjutnya soal nomor 6, 7. Jadi untuk soal nomor 6 dan 7 ini soalnya sama. Jadi saya akan menjelaskan satu saja mewakili yang keduanya yang lain. Saya akan menjelaskan soal nomor 6. Jadi untuk soal nomor 6 di sini ada dilampirkan nilai atau data dari 40 siswa. Jadi disuruh uji tingkat normalitas data yang ada dengan menggunakan signifikasi alfa 0,05. Jadi sebelumnya itu kita harus mengasumsikan untuk H0 dan H1-nya. Jadi untuk H0 asumsikan bahwa dia ini berasal dari data yang berdistribusi normal. Kemudian untuk H1 dia merupakan nilai yang berasal dari data yang berdistribusi tidak normal. Kemudian setelah itu baru dicari rentang kelas, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk panjang kelas, rumusnya nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai tertinggi pada data tersebut didapat 90 dan nilai terendahnya ada 20. Jadi dikurangi hasilnya 70. Kemudian banyak kelas, rumusnya 1 tambah 3,3 log n. N di sini maksudnya jumlah data. Jadi data kita ini ada 40, berarti log 40 didapatlah 1,6020. Jadi hasil akhirnya 6,2866. Jadi diambil angka setelahnya itu 7. Kemudian panjang kelas, rumusnya pembagian antara rentang kelas dengan banyak kelas. Berarti 70 dibagi dengan 7, hasilnya 10. Nah, selanjutnya dibuatlah tabel frekuensi data. Ada kolom nilai, FI, XI, dan seterusnya. Untuk kolom nilai itu dibuat 20 sampai dengan 29, 30 sampai 39, dan seterusnya. Maksudnya itu didapat dari panjang kelas tadi. Panjang kelas kan 10. Jadi diawali dari nilai terendah dari data yang kita peroleh itu 20. Jadi 20 10 angka ke depannya itu apa? Jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 10 angka. Jadi sampai ke bawah, sampai dengan batasnya itu 90. Kemudian ada kolom frekuensi. Kolom frekuensi ini maksudnya jumlah data yang ada pada deret nilai tersebut. Misalkan dari 20 sampai dengan 9 ada 10 angka di situ. Kemudian pada nilai 30 sampai dengan 39 itu tidak ada. Kemudian kolom XI maksudnya ialah nilai tengah dari deret angka. Dari 20 sampai dengan 29 tengahnya mana? Tadi diperoleh 24,5. Selanjutnya XI kuadrat, berarti nilai tengah tadi dikuadratkan, berarti XI dikali dengan XI, diperolehlah hasilnya XI kuadrat. Selanjutnya kolom keempat, FI kali dengan XI. FI 10 dikali dengan XI 24,5, diperoleh 245. Lagi yang terakhir, FI dikali dengan XI kuadrat. Berarti FI frekuensi tadi dikali dengan XI kuadrat, nanti dikali dengan 600,25, diperoleh
nilai 6002,5. Jadi di kolom paling bawah, di baris paling bawah ada namanya sigma. Sigma ini maksudnya jumlah dari per kolom. Untuk kolom frekuensi jumlahnya ada 40 dijumlah, berarti dari 10 ditambah 0 ditambah 4 tambah 5 tambah 12 sampai ke bawah hasilnya 40. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain. Nah, setelah dibuat tabel frekuensi data, selanjutnya dicari rata-rata, varian, dan simpangan baku. Jadi di sini saya sudah melampirkan langsung jawabannya. Yang sebelumnya udah saya cari sendiri di di Microsoft Excel dengan menggunakan formula-formula dan juga rumus-rumus dalam mencarinya. Jadi diperoleh data rata-ratanya itu atau X bar sama dengan 54,5, kemudian variannya 420,51 dan simpangan baku 20,51. Kemudian diuji dengan tabel uji normalitas. Pada kolom pertama itu nilai sama seperti tadi, deret antara 20 sampai 29, 30 sampai 39, 10 angka sampai dengan 90,99. Kemudian batas kelas. Batas kelas maksudnya batas dari deret yang ada, dari data yang ada. Misal seperti yang di atas ini batasnya itu 20, berarti dikurangi 0,5, berarti dapatlah 19,5. Selanjutnya kenapa 29,5 itu 30 dikurangi 0,5 atau sama dengan 29 ditambah 0,5, jadi diperoleh 29,5 dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya untuk kolom Z-score di sini diperoleh negatif 1,71. Itu diperoleh dari rumus X dikurang dengan X bar diper dengan standar deviasi. Jadi XI yang didapat tadi di kolom di tabel di atas dikurangi dengan rata-rata atau X bar dan diper dengan standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian tuh kolom batas luas daerah itu dilihat di tabel, ada tabelnya, itu tabel Z-score. Berarti dilihat Z-score-nya berapa dan nilainya di sana. Selanjutnya untuk luas daerah itu merupakan selisih antara batas luas daerah yang satu dengan batas luas daerah yang sebelumnya. Berarti di sini yang 0,1112 dikurangi dengan 0,0436, berarti diperoleh 0,0676. Begitupun sampai seterusnya ke bawah. Untuk kolom frekuensi yang diharapkan atau EI itu maksudnya diperoleh dari luas daerah dikali dengan banyak sampel. Di sini luas daerahnya 0,0676 dikali dengan banyak sampel. Banyak sampelnya ada 40, berarti dikali 40. Hasilnya 2,704. Yang terakhir frekuensi yang diharapkan atau OI. Di sini maksudnya frekuensi tadi. Untuk yang 20 sampai 29 itu frekuensinya ada 10. Kemudian untuk nilai 30 sampai dengan 39 ada 0 dan seterusnya ke bawah. Setelah itu kita setelah menghitung nilai X2 hitung dengan menggunakan rumus berbantuan software Excel, jadi nilai X2 dihitung adalah 30,89. Nah, ini 30,89 ini dicari dengan menggunakan rumus, ada rumusnya. Jadi sudah diperoleh di sini 30,89. Kemudian mencari X kuadrat tabel. X kuadrat tabel ini atau derajat kebebasan, rumusnya N dikurangi dengan 1. N 40 dikurangi dengan 1, jadi 39. Berarti dengan menggunakan taraf signifikasi alfa 0,05
maka diperoleh X kuadrat tabel berarti 54,572. Dari mana? Ini dilihat di tabel juga. Ada tabelnya, tabel C kuadrat. Sehingga diperolehlah X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, sehingga H0 diterima. Jadi nilai berasal dari data berdistribusi normal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.